Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas soal-soal tentang transformasi kelas 9 ya. Semoga bermanfaat ya, silahkan disimak. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya. Oke, baik, langsung saja dengan kita membaca basmalah, kita mulai untuk pembahasan soal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, kita bisa lihat titik A adalah 7,6 ya. Ditranslasikan ya, berarti ditranslasikan dengan min 2,4 ya. Maka A aksenya adalah, nah ini tinggal dijumlah saja, 7 ditambah min 2 berarti 5 ya. Min 6 ditambah 4 adalah min 2. Jadi jawabannya 5, min 2. Jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2 titik P ya. Itu 2,1 dicerminkan oleh sumbu Y. Maka P aksennya adalah, nah, kalau ada soal seperti ini ya, seperti kakak pernah buat di videonya, bisa dilihat ya. Itu awalnya kan X, Y. Tapi karena melalui sumbu Y, berarti yang dikasih minus adalah yang X-nya. Y-nya tetap. Gitu ya. Maka di sini jawabannya adalah min 2,1. Jawabannya min 2,1. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 bisa kita lihat ya. Titik B adalah 3,2. Lalu dicerminkan dengan sumbu X. Maka B aksennya adalah, nah, kalau tadi sumbu Y itu kan awalnya itu X, Y ya. Kalau tadi sumbu Y yang minnya itu adalah X, maka sekarang kalau sumbu X yang minnya itu adalah Y-nya, jadi X min Y. Jadi jawabannya di sini adalah 3, min 2. 3, min 2. Jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, jika titik 2,1 ditranslasikan dengan T 3,2, maka bayangannya adalah, misalkan A-nya itu adalah 2, min 1 ya. Maaf. 2, min 1 ya. Ditranslasikan ya oleh 3,2. Maka A aksennya itu tinggal ditambah saja. 2 ditambah 3 adalah 5. Lalu min 1 ditambah 2 berarti jawabannya adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, good. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Jika G aksen 4, min 1 adalah bayangan titik dari G 7, min 5 oleh translasi T, maka nilai T adalah, oh ya, ini ibaratnya gini ya. G awalnya itu 7, min 5. Lalu ditranslasikan oleh koordinat berapa, berapa, sehingga G aksennya itu menjadi 4, min 1. Oke. Nah, ini sama aja 7 ditambah X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 dikurangi 7. X-nya sama dengan 3. Oke, X-nya dapat
Lalu yang Y-nya adalah min 5 ditambah Y sama dengan min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 1, min 5-nya loncat, ditambah 5. Jadi Y-nya adalah berapa? Min 1 ditambah 5 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 3,4. Ada nggak 3,4 nih? 3,4. Oh ini, sorry, salah. Min 4 dikurangi 7 itu harusnya min 3. Ya, maaf. Jadi min 3,4. Jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Misalnya kita titik A ya. Titik A adalah min 4,2. Direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka A aksenya adalah, nah waktu di video pencerminan atau refleksi kakak pernah bilang awalnya itu kan X, Y, gitu kan? Nah, tapi karena di sini Y sama dengan min X, maka kita balik semuanya. Yang Y-nya di depan, yang X-nya di belakang. Tapi karena X-nya ada min-nya, maka kita kasih min juga, gitu. Maka di sini A aksenya adalah min 4. Ini jadi min 4 sama min. Jadi plus ya, jadi 4. Sedangkan 2 ini menjadi min 2. Jawabannya adalah 4, min 2. Ada nggak 4, min 2? Ya, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, jika Q ya adalah 7,5 ya dicerminkan oleh X sama dengan 3. Maka Q aksennya adalah, nah, karena di sini yang jadi hanya itu X-nya sama dengan 3, berarti yang kita utak-atiknya itu cukup yang X-nya saja ya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah 2H ya, 2H, H itu nanti jadi 3 ya, dikurangi X, Y ya. Berarti di sini adalah 2 ya dikali 3 dari mana kak? 3-nya ini nih, 3 ya, dikurangi X. X-nya mana? X-nya yang ini nih, 7. Komanya tetap ya, Y-nya berapa? 5. Y-nya 5 gitu. Jadi di sini 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikurangi 7 adalah min 1. Min 1,5. Jawabannya adalah min 1,5. C ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 8. Lanjut soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Koordinat bayangan titik C ya itu adalah 9,6. Lalu didilatasikan dengan skala min 1/3. Ini minnya ketinggalan nih, harusnya di sini ya. Nah, maka C aksennya adalah, nah ini caranya gampang ya, tinggal 9 dikali min 1/3 sama min 6 dikali min 1/3. Nah, 9 dibagi min 3 adalah min 3. Sedangkan min 6 dibagi min 3 adalah 2. Jadi jawabannya min 3,2. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Lalu berikutnya soal nomor 9 ya. Di sini Q 3,6 didilatasikan terhadap sumbu pusat M min 2,3 dengan skala faktor 2. Maka, nah kita perlu ketahui dulu ya.
titik Q ini 3,6 ini berarti X, Y. Oke. Lalu yang M ini adalah A, B ya. A sama B. Dan skalanya ini adalah K. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dibikin rumus dulu ya. Biar teman-teman tahu. Ya, kalau kita misalkan dirumuskan itu kayak gini ya. A, X, Y, ya kan? Lalu didilatasikan dengan sudut pusat. Ya, sudut pusatnya itu adalah A, B, gitu kan? Lalu diskalakan K, gitu. Nanti baru dapat A aksennya. A aksennya, cara ngitungnya adalah A ditambah ya, A ditambah skala dikali X dikurangi A. Nah, itu. Ini yang X-nya ya. Lalu yang Y-nya adalah B ditambah skala dikali Y dikurangi B. Ya. Kayak gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita masukin angka-angkanya saja. Seperti itu ya. Ini memang bukan harus dihafal ya, tapi harus dipahami gitu. Coba kita masukkan angkanya. A-nya itu kan 3,6 ya. 3,6. Lalu titik pusatnya adalah min 2,3 dengan skalanya adalah 2. Maka di sini A aksennya adalah A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 2. Oke. Ditambah skalanya berapa tadi? Skalanya adalah 2. Lalu X-nya adalah 3. Dikurangi A. A itu tadi berapa? Min 2. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu. Ini yang X dulu ya. Kita kerjakan yang X-nya dulu. Biar nggak bingung gitu ya. Berarti min 2 ditambah 2. Ingat, yang dikurung dulu yang dikerjakan. 3 dikurangi min 2 adalah 5. Ya. Berarti dikali 5 ya, berarti di sini min 2 ditambah 10 ya. Maka di sini jawabannya adalah min 2 dikurangi atau ditambah 10 jadi berapa? 8. Nah, itu yang X-nya. Lalu yang Y-nya adalah kita lihat B-nya berapa? B-nya adalah 3. Skalanya berapa? Skalanya adalah 2. Nah, lalu Y-nya berapa tadi? Min 6. B-nya berapa? B-nya adalah 3. Berarti dikurangi 3. Oke, sampai sini paham ya? Sip. Lalu kita lanjut ya. Berarti di sini 3 ditambah 2. Kita kerjakan dulu yang dikurung. Min 6 min 3 adalah min 9. Oke, sampai sini paham? Ya, lanjut ya. Berarti 3 ditambah 2 dikali min 9. Berarti min 18 ya. Nah, berarti di sini Y-nya adalah 3 dikurangi 18. Berarti min 15. Jadi jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Ya, memang dilatasi ada soal yang gampang, ada soal yang susah. Kalau misalkan titik pusatnya 0,0 sih gampang. Tinggal dikali ke skalanya aja ya. Seperti itu. Silahkan dipahami, kalau belum paham
Bisa diputar lagi videonya ya untuk yang ini. Sementara kita lanjut ke nomor 10 dulu. Nomor 10 di sini titik P adalah 8,5. Dirotasikan sejauh 90 derajat ya. Berlawanan dengan jarum jam ya. Berlawanan dengan jarum jam. Berarti ininya positif nih. Gitu ya. Melalui titik 0,0. Maka P-nya adalah, nah, kemarin kakak sempat ada di video tentang transformasi rotasi. Cara mudahnya adalah ketika dia X, Y ya, dari 0 derajat nih, lalu mau ke 90 derajat, itu tinggal X-nya kedepanin, dikasih min, Y-nya ya, maksudnya ya, Y-nya dikedepanin, kasih min, dan X-nya dikebelakangin. Berarti nanti dapatnya min Y, X. Biar kalian gak ngapalin rumus gitu maksudnya ya. Maka di sini didapatnya adalah min 5,8. Min 5,8. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut nomor 11. Ya, lanjut soal nomor 11. Bayangan titik P ya, bayangan titik P itu min 2,3 didilatasikan ya oleh 0, K ya, skalanya itu. Skalanya K, sehingga didapat P aksesnya adalah 4,6. Nah, sehingga bayangan titik Q adalah 3,2 oleh dilatasi 0,4 K adalah, nah, jadi maksudnya gini ya, ini kan dia nyarinya K-nya belum ketahuan ya, berarti kita harus nyari K dulu nih ya. K itu kita bisa bagi salah satu aja ya, boleh X bagi X1 bagi apa? X2 bagi X1 atau Y2 bagi Y1. Kita anggap saja kita bagi X2 bagi X1 ya. X2 itu yang ini nih. Ini X2, ini Y2 gitu. Ini X1, ini Y1 gitu. Berarti 4 dibagi min 2 adalah min 2. Dan itu pasti sama, min 6 dibagi 3 adalah min 2 gitu. Sehingga udah ketahuan nih, ya kan, K-nya adalah min 2. Nah, setelah itu baru kita kerjakan yang Q. Q-nya itu adalah 3, min 2 ya. Lalu diletasikan lagi oleh titik skala 0, 4 kali. Nah, ini K-nya kita jadikan 2. Jadikan min 2 gitu. Karena tadi K-nya kan min 2 ya. Maka Q aksennya berapa? Gitu kan. Ini kan 4 dikali min 2 kan min 8 nih. Min 8 gitu. Jadi 3 dikali min 8 sama dengan min 24. Berarti di sini min 24, ya kan? Lalu yang kedua, min 2 dikali min 8 sama dengan 8 kali 2 berapa? 16. Jawabannya adalah 16. Jadi jawabannya adalah min 24,16. Jawabannya adalah A ya, seperti itu. Bagi yang belum paham bisa diputar lagi sekali lagi ya videonya sampai betul-betul paham. Oke, untuk sementara kita lanjut soal nomor 12. Soal nomor 12, bayangan titik P itu min 4,5 direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X. Maka P-nya adalah, P aksennya adalah K
kakak udah bilang ya, kalau awalnya X, Y, gitu kan. Lalu Y sama dengan min X, itu teman-teman tinggal balik aja. Tapi ditambahin min, jadi min Y, min X. Berarti di sini jawabannya adalah min 5,4 ya, karena di sini kan X-nya min 4, sedangkan di sini harus jadi min X. Min sama min jadi plus, jadi P aksennya min 5,4 ya. Lalu setelah itu P aksennya min 5,4 ya, itu direfleksikan di X sama dengan 2 ya. Berarti P berikutnya adalah, rumusnya masih ingat ya, 2 dikali ya, dikali H ya, atau dikali langsung aja lah, dikali 2 gitu ya, dikurangi X. X-nya berapa tadi? Min 5 ya, koma Y, Y-nya tetap 4 gitu. Baru kita hitung. Ya, baru kita hitung. Di sini 2 kali 2 adalah 4. 5 sama min 5 atau min dikurangi min 5 adalah plus 5,4 ya. Maka jawabannya adalah 9,4. Ada nggak 9,4? 9,4 ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, good. Kita lanjut soal berikutnya nomor 12. Lanjut nomor 13, diketahui ya, diketahui P 12, min 5 ya, dan M min 2,1. Bayangan P oleh dilatasi A, setengah. Oh, berarti ini titik awalnya ya, titik awalnya XY, ini titik pusatnya AB ya. Terus skalanya ini K-nya berarti setengah. Berarti kita harus nyari rumusnya dulu nih. Ya, berarti rumusnya seperti yang di atas tadi tuh. A ditambah skala dikali X dikurangi A. Koma B ditambah skala dikali Y dikurangi B. Gitu. Ini rumusnya ya. Kita cari, biar nggak bingung, kita cari yang X-nya dulu. Kita cari yang X aksennya dulu ya. Berarti di sini kita masukin angkanya. A-nya adalah min 2. K-nya itu adalah setengah. X-nya itu 12. A-nya adalah dikurangi min 2. Ya. Oke, itu yang X-nya dulu. Berarti di sini min 2 ditambah setengah, 12 dikurangi min 2 adalah 14. Oke. Maka 14 dibagi 2 bisa jadi 7. Berarti di sini X aksennya adalah min 2 plus 7. Ya, sama dengan berapa? 5. Berarti P aksen udah ketemu, yang X-nya adalah 5. Oke, lalu yang Y aksen sama dengan B-nya berapa di sini? B-nya itu adalah 1 ya. B-nya itu adalah 1. Lalu ditambah setengah. Lalu dikali Y. Y-nya itu berapa? Min 5. Oke. Min 5 dikurangi ya, dikurangi B. B-nya berapa? 1 ya. Berarti di sini 1
ditambah setengah dikali min 5 min 1 adalah min 6. Maka di sini 1 min 6 dibagi 3 bisa langsung min 3. Berarti ditambah min 3. Maka ketemu di sini adalah 1 dikurangi atau 1 ditambah min 3. Jadinya berapa? Min 2. Jadi ketemu di sini P aksenya adalah 5, min 2. Ada nggak coba di sini? 5, min 2. Oh iya nih, jawabannya yang C. Oke, good. Kita lanjut soal nomor 14. Ya, kita lanjut soal nomor 14. Koordinat P 4,2, Q 9,4, dan R 6,8 merupakan titik-titik sudut PQR. Koordinat bayangan ketiga titik tersebut oleh dilatasi 0,2 berturut-turut. Nah, berarti ini dikali ya. Berarti caranya gampang banget, tinggal dikali aja. P aksenya berarti 4 dikali 2, 8. 2 dikali 2 adalah 4. Ya. Lalu yang Q aksenya adalah 9 dikali 2 adalah 18. Lalu 4 dikali 2 adalah 8. Ya. Lalu yang R aksenya adalah 6 dikali 2 adalah 12. Dan 8 dikali 2 adalah 16. Seperti itu. Coba kita pilih mana jawaban yang benar. P-nya 8,4. Q-nya 18,8. Dan R-nya 12,16. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Tetap semangat ya. Oke. Nomor 15, koordinat bayangan A itu adalah min 3,4. Lalu ditranslasikan dengan 3,6. Maka A aksenya adalah, itu tinggal dijumlah saja. Min 3 ditambah 3 adalah 0. 4 ya. 4 ditambah 6 adalah 10. Jadi jawabannya 0,10. 0,10 berarti A ya jawabannya. Oke. Lanjut soal nomor 16. Nomor 16, bayangan titik A adalah min 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat ya. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan berarti positif ya. Berarti positif 90 derajat. Oke. Maka aksen adalah, nah seperti tadi kakak bilang, awalnya itu kan pas yang lagi 0 derajat itu X, Y. Lalu mau ke 90 derajat kan. Maka yang Y kita majukan kasih min, dan yang X kita mundurkan. Berarti didapat min Y, X. Nah, di sini berarti yang Y-nya jadi di depan. Terus dikasih min, berarti min 3. Dan yang X-nya tetap kita pindahkan ke belakang tanpa merubah, berarti min 2. Jawabannya adalah min 3, min 2. Oke. Lanjut soal berikutnya nomor 17. Nomor 17 ya. Bayangan titik A adalah min 3,2. Lalu direfleksikan X sama dengan min 2. Maka A aksennya adalah, rumusnya apa? Masih ingat?
Kalau yang di yang di H-nya itu X-nya ya, atau yang dikasih X-nya sama dengan min 2, berarti yang kita utak-atiknya adalah yang X-nya dulu ya, yang X-nya dulu. Berarti di sini 2 dikali min 2 ya kan, dikurangi X. X-nya berapa? X-nya adalah min 3, koma 2. Karena Y-nya tetap gitu. Maka didapat di sini A aksennya adalah 2 dikali min 2 adalah min 4. 2 min dikurangi min 3 adalah plus 3, koma 2. Berarti di sini A aksennya adalah min 4 ditambah 3 adalah min 1, koma 2. Nah, lalu A aksen ini ya, yang min 1,2 ini itu akan dicerminkan lagi dengan Y sama dengan 3. Berarti di sini A2-nya adalah X-nya tetap min 1. X-nya tetap min 1. Yang diutak-atiknya yang Y-nya. Berarti 2 dikali skalanya berapa? Atau yang dimintanya berapa? 3 ya. Lalu dikurangi Y-nya berapa? Y-nya itu 2 ya, dikurangi 2. Nah, kita lihat hasilnya jadi berapa nih? A2-nya adalah berarti min 1, 2 dikali 3 adalah 5. 5 dikurangi 2 adalah coba 2 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi jawabannya min 1,4. Jawabannya A ya. Oke, yang belum paham bisa diputar sekali lagi untuk bagian ini ya. Untuk sementara kita lanjut soal nomor 18. Koordinat titik A ya, itu adalah 5, min 2. Lalu ditranslasikan oleh 5, min 3. Maka A aksennya adalah 5 tambah 5 adalah 10. Min 2, min 3 berarti min 5. Jawabannya 10, min 5. D ya. Gampang yang ini ya. Lanjut soal nomor 19. Nomor 19, titik K adalah 2, min 4. Lalu dicerminkan dengan sumbu Y sama dengan X. Maka K aksen adalah, nah, kakak sudah pernah cerita tuh ya di video refleksi, bisa dilihat. Itu kalau awalnya X, Y, lalu di sini Y sama dengan X. Maka tinggal dibalik saja. Y, X. Jadi jawabannya adalah min 4,2. Jawabannya adalah D. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Ya, kita lanjut soal nomor 20 ya. Jika garis X min 2Y sama dengan 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka persamaan bayangannya adalah ya. Jadi pada intinya sama aja, pada dasarnya sama aja ya. Yang kita fokuskan pada X dan Y-nya aja. Jadi kalau awalnya itu kan X, Y ya. Kalau dia sumbunya sumbu Y, berarti yang dibuat minus itu kan berarti yang X-nya.
ya. Yang X-nya, Y-nya tetap gitu. Tapi yang dibuat minusnya itu X-nya, gitu kan. Nah, baru kan kita masukkan ke sini. Nih, kita masukkan ke sini. Jadinya min X, gitu kan. Nah, setelah itu Y-nya kan tetap nih. Ya udah, Y-nya tetap 2Y gitu, sama dengan 3. Jadi jawabannya mana nih? Min X min 2Y sama dengan 3. Jawabannya adalah A gitu. Gitu doang ya. Gampang kan ya? Jadi jangan terlalu fokus sama persamaan garisnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 21 ya. Ya, kita lanjut soal nomor 21. Jika garis 3X min 2Y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T sama dengan 3,4, maka bayangan garis tersebut adalah intinya sama ya. Kalau ada X, Y ditranslasikan oleh A itu sama aja. Misalkan A, B ya. A, B itu sama aja. X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B gitu. Berarti ini juga sama ya. Ini juga sama. Berarti di sini 3 ya kan. Dalam kurung X ditambah 3. Kenapa? Kan X-nya nih. X-nya yang ditambah 3 gitu. Terus dikurangi 2 Y-nya. Y-nya yang ditambah atau Y-nya dikurangi 4 karena kebetulan di sini min 4 ya, gitu. Nah, sama dengan 6. Baru setelah itu kita kalikan ya, kita kalikan. Kalikan gimana, Kak? Ya, kalikan seperti ini, kayak aljabar. 3 kali X, 3X. 3 kali 3 plus 3 plus 9, maaf. Lalu yang ini 2 min 2 dikali Y adalah min 2Y. Lalu min 2 dikali min 4 adalah plus 8 sama dengan 6. Maka di sini kita tinggal operasikan yang sesuai dengan sukunya. 3X ya, ada. Terus min 2Y. Nah, terus di sini 9 ditambah 8. Berapa? 9 ditambah 8. Adalah 17. Sama dengan 6. Nah, kita lihat pilihannya di sini. Oh, nggak ada yang kayak gini. Maka kita rubah. 3X min 2Y sama dengan 6 dikurangi 17. Maka 3X min 2Y sama dengan min 11, sorry. Sama dengan min 11. Ada nggak jawabannya? 3X min 2Y sama dengan min 11. 3X min 2Y. Jawabannya C ya. Oke, good. Kita lanjut soal nomor 22. Ya, lanjut nomor 22 ya. Persamaan bayangan garis 3X min Y ditambah 2 sama dengan 0. Dicerminkan dengan garis Y sama dengan X. Berarti X, Y yang awalnya itu karena cerminkan dengan garis Y sama dengan X, berarti dirubah Y, X ya. Jadi dirubah posisinya ya, sehingga didapat persamaan baru. Di sini bukan 3X lagi, tapi 3Y ya, min X ya, karena X-nya di sini tukeran sama Y, ditambah 2 sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya? Baik.
Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat ya. Ini 90 derajat terhadap titik asal. Titik asal ya. Jadi maksudnya yang tadinya X aksen itu jadi Y, yang tadinya Y aksen itu jadi min X. Gitu loh. Paham ya? Maksudnya? Nah, ini didapat dari mana, Kak? Nah, ini nih. Dari sini nih. Ya. Jadi, kan di sini titik asalnya itu Y, X gitu kan. Lalu dirotasikan 90 derajat. Berarti kan Kakak bilang ke sininya itu diminin, terus ke sininya biasa. Jadi, ketemunya adalah 90 derajat ya. Berarti min X, Y. Nah, gitu maksudnya. Maksudnya X aksennya Y aksennya sama dengan min X itu dari sini awalnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan, kita kalikan ke sini. Ya, kita ganti warna biar jelas. Ganti warna biru ya. Nah, berarti di sini 3 dikali min X, gitu kan, dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0, gitu. Berarti ini, ya, yang ini, berarti kan min 3X, gitu kan. Min 3X, min Y ditambah 2 sama dengan 0. Karena di sini tidak ada yang depannya X-nya itu min, maka kita rubah. Yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min. Berarti yang ini kita plusin. Berarti plus 3X. Yang ini kita plusin. Yang tadinya min jadi plus, plus Y. Yang ini tadinya plus, jadi min 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya 3X plus Y min 2 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Memang butuh ketelitian ya untuk mengerjakan soal kayak gini. Tapi kalau sering latihan, insya Allah bisa sih ya. Insya Allah bisa. Kita yakin aja. Lanjut ya, soal nomor 23. Soal nomor 23. Titik A aksen min 16,24 merupakan bayangan dari titik A, X, Y yang didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan skala min 4. Maka koordinat awalnya adalah, jadi maksudnya gini ya. A itu berapa, koma berapa, gitu kan. Setelah didilatasikan skalanya itu 0, min 4 ya. Terus hasilnya adalah A aksennya itu adalah min 16,24. Nah, cara mudahnya gini. Kalau di 0,0 itu titik pusatnya kan biasanya langsung dikali skalanya. Sekarang kita bagi. Kalau ke depan itu dikali, kalau ke belakang dibagi. Berarti di sini min 16 dibagi min 4 adalah berapa? 4. Sedangkan 24 dibagi min 4 adalah min 6. Jadi jawabannya adalah 4, min 6. Jawabannya adalah A gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Berikutnya. Soal nomor 24 ya. Diketahui titik A adalah min 3,6. Lalu dirotasikan dengan titik pusat 0,0 adalah nih 180 derajat nih maksudnya ya. 180 derajat. Maka A aksennya berapa?
Nah, kita tahu kalau X, Y dirotasikan 180 derajat, maka dia posisinya sama, hanya ditambah min aja dua-duanya. Gitu. Berarti di sini min 3 jadi 3. Yang 6 jadi min 6. Jawabannya 3, min 6. 3, min 6. Jawabannya adalah B. Oke. Soal terakhir. Soal nomor 25 ya. Titik A adalah 7,3. Oke. Akan direfleksikan di sumbu Y sama dengan min X. Maka A aksennya adalah, kita tahu ya, X, Y, kalau pakai sumbu Y sama dengan min X, itu berarti min Y, min X. Berarti di sini yang Y-nya berarti 3. Ya kan? Nah, berarti di sini yang 7-nya jadi min 7. Nah, setelah itu ya, ini kan udah dapat nih. Aksen pertama 3, min 7. Lalu dicerminkan lagi atau direfleksikan lagi di sumbu X sama dengan 3. Ya. Kita tahu kalau yang X yang dicerminkannya berarti rumusnya adalah 2H dikurangi X, Y. Gitu ya. Berarti kita langsung masukkan saja di sini. 2-nya adalah 2 dikali 3 dikurangi 3, min 7 gitu. Maka didapat A2-nya adalah 2 kali 3 adalah 6 dikurangi 3 adalah 3. 3, min 7. Jawabannya adalah B ya, seperti itu. Oke, akhirnya alhamdulillah selesai sudah pembahasan soal tentang materi transformasi kelas 9 ya. Memang butuh ketelitian untuk materi ini dan bukan hanya harus hafal rumus, tapi juga harus paham, meresapi dari mana ini bisa dapat rumus kayak gini gitu. Sehingga nanti ketika kita lupa rumus pun kalau sudah tahu jalannya biasanya gampang gitu ya menemukan caranya seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya. Ajak teman-temannya biar kita pinter sama-sama, soleh sama-sama, solehah sama-sama ya. Kita berbagi ilmu ya, agar Allah berkahi, melekat di pikiran kita, melekat di hati kita agar tidak cepat lupa. Kita tidak minta kepintaran yang melebihi Ali bin Abi Thalib ya. Setidaknya ya Allah berikanlah hamba kecerdasan yang lebih gitu ya. Lebih meskipun hanya sedikit sehingga bisa memberikan kebanggaan untuk orang tua di rumah karena bisa berprestasi di sekolah gitu. Oke, itu saja dari Kak Ferry. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Kak Ferry yang menjelaskan. Mohon maaf jika ada perkataan dan kehilafan. Afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.